Recording mulai. Halo, kami dari grup AAW 019 19. ingin berkenalan diri. Ayo mulai dari siapa? Boleh juga. Nama saya Naufal Akil, Prodi Bisnis. Halo, nama gue Shema, gue Prodi Bisnis Map. Nama gue Rachel, gue Prodi Hospitality Business. Halo, nama gue Dea dari S1 Accounting. Halo, nama gue Nicole dari S1 Business Management. Silakan, Naufal. Nama gue Naufal Latif dari Prodi S1 Branding. Halo, nama aku Niko Barensilomita dari Prodi Bisnis. Halo, nama gue Declan dari Prodi Bisnis. Halo, nama gue Christian Fieri dari Prodi Bisnis. Yuk kita mulai podcastnya. Jeremy belum? Bentar, gue belum. Sorry. Halo, nama gue Jeremy. Gue Prodi Branding. Oke, kita bisa mulai podcastnya ya guys. Hari ini kita mau ngomongin tentang narkotika. Jadi sebenarnya tuh narkotika tuh ada beberapa golongan ya. Ada yang bisa jelasin tuh kira-kira apa tuh golongannya? Golongan tuh ada, narkotika tuh ada 3 golongan guys. Golongan 1 tuh untuk pengetahuan ilmu tuh atau enggak terapi dan bisa juga tidak dipakai buat terapi tuh. Sama resiko ketergantungannya tuh tinggi. Contohnya tuh kayak misalnya kayak heroin, kokain, opium, ganja, katinon, ekstasi dan lain-lain. Banyak banget pokoknya. Dan golongan 2 itu untuk pengobatan tuh, tapi pengobatannya tuh kayak udah last resort lah ya maksudnya ya, untuk terapi gitu ya. Nah, itu tuh ada juga itu buat penghilang rasa sakit. Kayak seperti morfin, petidin, fentanyl, metadon gitu. Silakan yang lain. Jadi golongan kedua tuh lebih kayak buat yang kalau udah nggak ada opsi akhir ya. Jadi itu paling terakhir gitu ya. Oke. Setahu gue masih ada satu golongan lagi nih. Kira-kira apa tuh golongannya? Ada golongan ketiga ya. Kalau golongan ketiga itu biasanya buat pengobatan, buat terapi gitu. Tapi juga masih bisa dibuat sebagai ilmu pengetahuan. Dan resiko ketergantungannya jauh lebih ringan sih daripada 2 golongan yang tadi. Contohnya itu seperti kayak kodein, buprenorfin, etilmorfina, juga nicotinamida. Masih ada yang lain sih, tapi banyak banget. Ternyata ada 3 golongan ya narkotika itu. Dan gue denger-dengar nih di Indonesia tuh banyak banget deh yang pakai narkoba tuh dengan salah gitu loh. Jadi banyak disalahgunakan ya di Indonesia. Ya, setuju banget. Kira-kira apa aja ya narkotika yang disalahgunakan nih di Indonesia? Kalau yang paling banyak ya biasanya tuh ganja, terus kayak misalnya ada itu yang namanya narkoba, pasti kalian tahu namanya sinte. Jadi kayak tembakau disemprotin dengan kimia gitu. Itu sama aja, mirip-mirip. Ada juga sih yang lain kayak ya yang terkenal heroin, terus kokain juga kan banyak. Gitu. Yang tadi juga sempat disebutin si kodein, juga morfin. Morfin ya. Sabu-sabu. Nah, banyak sebenarnya. Iya, sabu-sabu. Oke guys, karena kan ini banyak kayak yang disalahgunain di Indonesia ya. Jadi kira-kira apa ya yang bisa kayak ngecegah gitu loh untuk apa orang-orang tuh cara ngehindar dari pengguna narkoba tuh gimana ya? Kalau dari silakan. Naufal aja, Akil aja. Oh ya, kalau dari opini gue ya paling benar pertama tuh kayak
dari usia kecil tuh udah kayak diberi edukasi soal narkotika gitu loh. Jadi saat masa remaja mereka tuh nggak gampang dibodohi gitu loh, kayak nggak gampang dihasut gitu loh, karena udah tahu oh narkoba nggak bisa gini efeknya gini buat ke depan gua, bisa mati kayak meninggal atau gimana masuk rumah sakit gitu guys. Itu opini gua. Terus cara lain untuk menghindari narkoba ya. Yang pertama, kita jangan pernah mencoba untuk menggunakan narkoba itu kecuali untuk pengobatan atau terapi. Terus mencari tahu tentang apa dampak negatifnya, baik kesehatan tubuh sama yang kayak dibilang Acil tadi. Terus kita harus mampu memilih lingkungan pergaulan yang baik. Yang keempat, kita boleh melakukan berbagai kegiatan positif. Yang kelima, kita menggunakan waktu luang kita untuk bersantai bersama keluarga, bukan cuma untuk teman-teman yang ada di luar. Terus yang terakhir, jika memiliki permasalahan, kita nggak boleh menggunakan narkoba sebagai jalan keluarnya. Gitu. Bagus sih ini sebenarnya, karena jujur banyak banget kalau orang stres itu ya, mereka cari escape-nya tuh dari narkoba, dan aku rasa itu suatu hal yang salah ya. Jadi itu suatu hal yang nggak benar dan tidak patut dicontohkan. Dan gue denger-denger sih kayak zaman sekarang banyak teman tuh yang tanda kutip jahat sama temannya sendiri ya. Suka menyogokkan atau mungkin masukin dikit-dikit narkoba di makanan kalian. Jadi untuk orang-orang yang temenan sama siapa aja sih sebenarnya, mau di lingkungan manapun, disarankan untuk hati-hati dengan makanan dan minuman yang dipegang ya. Apalagi kalau lagi di tempat yang lebih kayak klub atau kayak lebih rame gitu ya, karena kita nggak bakal tahu siapa yang masukin makanan, kayak Ya, gue narkoba-narkoba setuju ke banget. makanan. Nah, dan juga gue mau nanya nih, kan kita udah tahu nih cara ngehindarinnya, tapi kita juga kayak harus tahu deh ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba itu kira-kira gimana ya guys? Kalau menurut gua ya, gua tuh pernah ketemu, pernah ngobrol sama orang yang pernah pakai. Wow. Dia tuh lebih kayak tell me gitu, kayak telat mikir, lemot banget Iya, orangnya. setuju gua, lalalolo gitu loh. Iya, jadi Iya, kayak benar. ditanya tuh dia kayak bengong. Kan gue jadi bingung ya, gue yang ngajak ngomongnya, ini orang ngerti atau enggak gitu. Terus banyak juga orang yang gak bisa fokus gitu, jadi matanya kemana-mana gitu sih yang gue pernah. Benar sih, itu juga efek samping dari kalau pakai narkoba ya. Ferry kalau mau ngomong silakan. Enggak, lagi dengerin dulu. Gue juga bingung. Oke. Jadi yang gue tahu ya, itu pasti kalau orang berkonsumsi narkoba pasti ada yang celeng atau nggak fokus. Tapi jangan karena temen lo misalnya lemot, otaknya jangan dibilang pakai narkoba juga ya. Nggak baik juga itu, asumsi. Terus juga kira-kira apa nih yang dampak penggunaan narkoba di sekitar kita, di lingkungan? Apa ya kira-kira dampak untuk orang-orang yang memakai narkoba ini? Untuk di lingkungan kita dulu deh. Kalau setahu gue sih kayak kebiasaan buruk yang lainnya, jadi nggak bisa ngebagi waktu gitu deh. Itu setahu gue aja. Tapi kalau paling parah, ya apalagi OD, paling overdosis. Habis itu yang gue lihat sih gimana ya, suka kejang-kejang gitu kali. Itu yang paling parah gitu loh. Benar-benar. Kalau mungkin di tempat kayak berkeluarga gitu kali ya, ada dampaknya kira-kira apa nih untuk di keluarga? Biasanya setahu gue sih hubungan di keluarga itu meregang. Jadi kalau dia udah lama dijauhin sama narkobanya itu jadi sakau kan. Habis itu ya suka marah-marah apalagi setiap kali dinasehatin, setiap kali dijauhin sama narkobanya gitu loh. Udah ketergantungan berarti. Terus tahu gue. Bisa habis duit juga nggak sih? Kan kita tahu narkoba itu nggak murah ya. Iya, karena adiktif gitu, jadi ketagihan. Benar. Apa ada lagi? Paling banyak dampak pada diri sendiri ya kalau narkoba. Kalau ini, biasanya kan kalau orang pakai narkoba, aku ada sempet
ada teman aku yang pakai narkoba, dia awalnya sulit tidur gitu. Terus tiba-tiba dia bisa halusinasi, nggak tahu dia pakai apa narkobanya. Tapi ya ujung-ujungnya bisa bawa rumah sakit gitu, terus bisa kencang-kencang juga. Jadi kayak sel tubuh kalian itu udah mulai nggak berfungsi secara normal gitu. Jadi temen lu itu pengobatannya gimana biar nggak narkoba lagi? Yang pasti sih terapi lah. Dia Rehab. ya benar Iya, ya. pasti Rehabilitasi biasanya. rehab. Kan ada rumah sakit yang kayak itu apa ngasih rehab buat orang-orang yang kayak kecanduan gitu. Ya. Benar. Dosisnya dikurangin dikit-dikit gitu ya atau Ya. biar itu Kalau biasa? yang gue tahu, kalau orang direhab ya, itu kalau nggak salah dikasih dosisnya tuh dikit-dikit, jadi ngurangin. Karena kalau misalnya, setahu gue ya, kalau misalnya dosisnya langsung di stop, mereka bakalan shock tubuhnya, jadi dikasih sedikit gitu. Ntar jadi tantrum ya kalau langsung di-cut semua ya jadinya ya. Oke. Gimana kita ngecegah diri kita untuk nggak mengonsumsi narkoba kira-kira tuh? Menurut gue memiliki prinsip yang kuat. Wis, mantap deh. Prinsip gak ngikut temen ya. Ada apa lagi ya kira-kira nih? Gitu. Gue juga setuju. Jadi kalau misalnya lu punya prinsip yang kuat, kayak lu nggak bakal nyobain. Kalau lu udah mulai nyoba,